Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 8, ayat 31 dan 32 yang berkata demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika kita mengenal, mengalami, dan tinggal dalam kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kita. Jika para pendiri negara kita memiliki mimpi yang sangat besar bagi Indonesia setelah kemerdekaan, maka terlebih lagi Sang Pencipta langit dan bumi, Bapa kita di sorga, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memiliki visi yang sangat besar untuk kemerdekaan setiap manusia di dunia ini. Rancangan Tuhan bagi kita adalah supaya kita mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus, supaya dengan kemerdekaan itu, kita mengalami pemulihan segala sesuatu. Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Waktu seorang dipulihkan, dia pasti akan mengalami kemerdekaan. Pemulihan dalam bahasa Yunani disebut apokatastasis. Mengapa kata ini begitu penting? Karena kata ini dipilih oleh Roh Kudus dan diinspirasikan atau dihembuskan kepada Lukas supaya dia menulis apokatastasis yang sebenarnya adalah terminologi kedokteran yang dipakai jika seseorang sakit, kemudian kondisinya pulih kembali seperti semula atau sebelum sakit. Itulah arti dari kata pemulihan yang dipakai. Oleh sebab itu, apabila Tuhan memulihkan segala sesuatu, maka hal itu berarti Tuhan memulihkan kembali keadaan seperti semula atau penciptaan yang sebenarnya sebelum adanya dosa. Tetapi dalam rancangan Tuhan, pemulihan bukan hanya kembali seperti semula saja, tetapi juga memberikan ganti 2 kali lipat, bahkan melampaui dari apa yang kita harapkan dan pikirkan. Tuhan ingin memulihkan segala sesuatu, lebih dari apa yang pernah hilang. Dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 45, menjelaskan tentang 2 Adam. Adam yang pertama menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir, itulah Tuhan Yesus Kristus, menjadi roh yang menghidupkan. Kita akan melihat perbandingan bagaimana keadaan kita sebelumnya dengan keadaan kita ketika dipulihkan oleh Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 mengatakan, "Sejak semula manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itulah sebabnya ketika kita dipulihkan, hal itu berarti kita dipulihkan kembali segambar
dan serupa dengan Allah. Namun yang luar biasa lagi, dalam surat Roma pasal 8 ayat 29 mengatakan, kita bukan hanya segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus, tetapi kita juga menjadi satu dengan Dia. Berdasarkan firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya putra tunggal Bapa di surga. Namun setelah pemulihan segala sesuatu, maka kita juga dimasukkan ke bagian ini, yaitu oleh Kristus, kita dijadikan anak-anak Bapa di surga, dan Dia menjadi yang sulung di antara kita. Itulah sebabnya posisi kita adalah anak, menjadi sama dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memberikan kita tempat untuk bersama-sama dengan Dia di surga. Dalam kitab Efesus pasal 2, ayat 6 mengatakan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 21 mengatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Dan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-28 mengatakan, sejak awal Tuhan sudah merencanakan, memberkati, dan memberikan kuasa, mendelegasikan otoritas dan kuasanya atas manusia. Itulah sebabnya, ketika Tuhan memulihkan segala sesuatu, maka Tuhan juga sebenarnya memulihkan keadaan kita, sama seperti yang Tuhan berikan kepada Adam sebelum dia jatuh ke dalam dosa, yaitu untuk memultiplikasi, menduduki, mendominasi, dan menguasai. Karena Adam yang pertama sudah jatuh ke dalam dosa, maka Bapa memberikan Adam yang terakhir, itulah Tuhan Yesus, untuk memulihkan segala sesuatu, supaya kita berkuasa dan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 12 mengatakan, jika kita bertekun dalam firman dan mengikuti Tuhan dengan setia sampai akhir, maka kita juga akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Roma pasal 5 ayat 17 mengatakan, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Kristus kita akan hidup dan berkuasa. Daniel pasal 7 ayat 18 mengatakan, sesudah itu orang-orang kudus, milik yang maha tinggi, akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Tuhan benar-benar ingin memulihkan segala sesuatu di dalam hidup kita. Itu sebabnya, dalam Kisah Para Rasul pasal 3, ayat 21, Rasul Petrus bersaksi dan mengatakan bahwa Tuhan akan memulihkan segala sesuatu dari semua yang kita telah lihat. Tuhan ingin memulihkan hidup secara pribadi, keluarga, kesehatan, berkat, kelimpahan, dan sebagainya. Tuhan ingin memulihkan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, yaitu apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi kita. Artinya, setiap firman Tuhan yang kita terima pasti akan digenapi di dalam hidup kita seluruhnya. Dalam kitab Roma pasal 12, ayat 1 dan 2 mengatakan, pada waktu kita mengenal kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kita, sehingga kita akan mengerti kehendak Allah, yaitu apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Artinya, Tuhan bukan hanya memulihkan kita dalam keadaan baik saja, tetapi Tuhan ingin memulihkan kita sampai kepada keadaan yang sempurna. Itulah keadaan di mana Tuhan Yesus hidup. Bangsa Israel dipulihkan Tuhan. Mereka dibawa keluar dari perbudakan di Mesir, menuju ke tanah perjanjian, itulah Kanaan. Hal ini adalah gambaran hidup kita, bahwa kita dibawa keluar dari hidup yang lama, masuk kepada rencana Tuhan, di mana kita sedang dalam perjalanan menuju keselamatan dan kelimpahan yang Tuhan berikan. Ini adalah hal yang baik dan berkenan,
Tetapi jika kita belum menggenapi rencana Tuhan, maka hal itu berarti belum sempurna. Dalam perjalanan bangsa Israel, rancangan dan kehendak Tuhan adalah teokrasi, artinya Tuhan adalah Raja memerintah dan kita adalah umat-Nya. Dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 4 dan 5 mengatakan, tetapi bangsa Israel memberontak dan menolak Tuhan ketika mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Mereka meminta raja sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Tetapi Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan dan memberikan raja kepada orang Israel sesuai dengan permintaan mereka. Itulah Saul. Ada banyak hal yang baik yang kita minta di luar dari rencana Tuhan, dan Dia berikan bukan berarti bahwa Tuhan menurunkan standarnya. Semuanya itu untuk menyatakan bahwa Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya. Setelah Saul memberontak dan menyesatkan bangsa Israel, maka Tuhan memilih Daud, seorang yang berkenan di hati-Nya, untuk menjadi raja atas Israel. Raja Daud adalah tipologi atau gambaran dari Tuhan Yesus yang akan datang. Daud adalah seorang raja dan juga imam. Namun hidup Daud sendiri tidak sempurna. Tuhan ingin memulihkan 100%, bahkan 2 kali lipat. Dia ingin menyatakan rancangannya yang sempurna. Itulah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya raja yang sempurna, yang lahir dari Betlehem, yang juga adalah keturunan Daud. Saul diangkat sebagai raja, dan hal itu adalah baik bagi orang Israel. Namun Tuhan sudah mempersiapkan seorang raja, seorang yang berkenan di hati-Nya. Itulah Daud, supaya melalui keturunannya lahir seorang raja di atas segala raja. Dialah yang sempurna, itulah Tuhan Yesus Kristus. Jika kita sedang berjalan, maka jangan berhenti, teruslah berjalan, karena Tuhan akan membawa kita naik kepada apa yang berkenan bagi Dia dalam hidup kita, yang akan memimpin kita kepada rencananya yang sempurna. Injil Yohanes pasal 11 ayat 41 mengatakan, Tuhan Yesus berdoa dan Bapa selalu mendengarnya, karena begitu dekat dan intim hubungan antara Tuhan Yesus dengan Bapa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ingin memulihkan hubungan kita dengan Bapa, supaya kita terus-menerus mengalami keintiman dan persekutuan secara pribadi dengan Bapa, sehingga doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Bapa. Bapa ingin memulihkan hidup kita sama seperti Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa kebenaran di dalam Kristus akan memerdekakan kita dan membawa kepada pemulihan yang sejati. Tuhan bukan hanya ingin memulihkan kita kembali seperti semula, tetapi memulihkan lebih dari apa yang pernah hilang, menuju rancangannya yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Pemulihan ini membawa kita menjadi serupa dengan Kristus, hidup dalam kuasa, dan memerintah bersama dengan Dia. Maka, teruslah tinggal dalam firman Tuhan, dan jangan berhenti di tengah jalan, karena Tuhan sedang membawa kita masuk ke dalam rencana pemulihan-Nya yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan ajaib, Bapa yang kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan dan meneguhkan kami hari ini. Ajari kami untuk tinggal dalam kebenaran-Mu dan hidup dalam pemulihan yang Engkau sediakan. Pulihkan hati, pikiran dan hidup kami, supaya kami menjadi serupa dengan Kristus dan hidup dalam rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah perkataan firman-Mu ini terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan Yesus yang jamah, Tuhan Yesus yang sembuhkan umat-umat-Mu. Tuhan pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan terus tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.